Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk pada dataset Garmin Workflow Productivity. Yang pertama, di sini seperti biasa mengimport eh, datasetnya dari Google Drive, yaitu import Panda S dan Mimpi dan sebagainya. Lalu di sini DFH itu untuk menampilkan 5 data teratas. Untuk selanjutnya, Dev Info ini untuk menampilkan info umum dari dataset seperti tipe data, kolomnya ada berapa, dan no count-nya ada berapa. Lalu DevSet itu untuk menampilkan jumlah kolom dan baris pada dataset yang ada. Kemudian untuk menampilkan statistik deskriptif yaitu dengan DevDescribe. Nah, selanjutnya di sini untuk data processingnya itu mengecek jumlah missing value. Di sini ada 506 di kolom OIP. Masih terdapat missing value. Ini juga ada grafik yang tadi missing value, di mana ada masih banyak tadi itu berapa ya? 500-an di kolom WIP. Selanjutnya, ini berfungsi untuk melihat rata-rata kolom aktual productivity berdasarkan apakah kolom WIP beri missing value atau tidak. Di sini false-nya 72%, true-nya 75%. Selanjutnya, ini DFYP ini berfungsi untuk mengisi imputasi nilai yang hilang pada kolom WIP berdasarkan median per tim. Lalu mengecek kembali pada kolom WIP apakah ada data kosong lagi atau tidak. Nah, ini setelah dicek ternyata nol. Lalu duplikasi dalam dataset juga setelah dicek jumlah data duplikasinya nol. Kemudian ini mengecek tipe data tiap kolom, di mana date object, quarter object, department object, dan lain-lain. Sesuai data tipe data yang ada. Kemudian kita masuk ke exploratory data analysis atau EDA. Ini kita membuat daftar nama kolom numerik dalam dataset. Kolom-kolom ini berisi nilai angka yang akan dianalisis distribusinya, seperti produktivitas, waktu kerja, jumlah kerja, dan sebagainya. Di sini ada target productivity, ada 500. Lalu di sini ada distribusi SMP. Di sini ada distribusi WIP. Lalu ada distribusi overtime dan distribusi insentif. Lalu distribusi idle time, distribusi idle timing, distribusi no of change. Lalu yang terakhir distribusi no of worker. Ada lagi satu distribusi actual productivity. Nah, ini paling kita analisis nanti. Lalu kemudian membuat daftar kolom kategorikal dalam dataset, yaitu kolom yang berisi data dalam bentuk kategori, bukan angka. Ini jumlah data per kuarternya. Ini per departemen. Ini per hari jumlah datanya. Dan ini hari-harinya dalam satu hari. Lalu selanjutnya ini untuk menampilkan distribusi sebaran dari kolom aktual productivity dalam bentuk histogram dengan kurva kepadatan. Di sini aktual productivity-nya 0,8 itu ada paling tinggi itu di angka 200 lebih, yang paling tinggi.
Kemudian di sini ada heatmap korelasi digunakan untuk melihat hubungan antar variabel numeric, mendeteksi fitur yang saling berkorelasi tinggi, potensi multikolinialitas, serta mengetahui pengaruh tiap variabel. Jadi yang paling mendekati satu itu yang paling berkorelasi, yang hampir merah pokoknya seperti ini, overtime ke no overcut dan lainnya, semakin merah. Kemudian di sini menampilkan scatter plot diagram sebar untuk melihat hubungan antar kategori productivity dan aktual productivity. Ini hubungannya target dan aktual kebanyakan di 0,8 datanya. Lalu produktivitas aktual per tim. Di sini masih ada ini namanya outlier yang masih tersedia di datanya. Kemudian di sini ada split data, yaitu membagi dataset menjadi dua bagian agar model bisa belajar. Itu eh, sebagai data training 80% dan data uji 20%. Jadi kita memakai 80 dan 20. Teruskan. Baik, di sini menuju ke scaling, yang mana melakukan standarisasi data numerik menggunakan standaris scalar agar semua fitur memiliki skala yang seimbang sebelum digunakan dalam model. Seperti X berisi fitur-fitur numerik yang akan digunakan untuk memprediksi. Dan juga Y untuk target dan output yang ingin diprediksinya. Nah, yaitu pada actual productivity. Dan di sini memasuki ke main square error, seperti di sini instalisasi ke linear regresi model, yang dimana R2-nya itu 0,1 dan juga RMSE-nya itu 0,14. Dan yang tadi R2-nya 19. Dan di sini menginstal model XGBoost. Dan di sini yang tadi dimasukkan. Selanjutnya di sini menggunakan model random forest XGB regressor LGBM regressor, yang dimana kok model ini melatih untuk memprediksi nilai pada data uji, lalu mengevaluasi performa menggunakan R2 dan RMSE. Estimatornya itu 200 dan random state-nya itu 42, dan R2-nya dan hasilnya itu pada 0,9 dan hasil RMSE-nya 0,016. Untuk model XGB regressor itu model grading boosting yang untuk data tabular karena cepat dan akurat. Pada hasil model XGB regressor ini di angka 0,4 dan RMS-nya itu 0,1. Dan selanjutnya ada LGBM regressor. Yang ini mirip seperti XGBoost, tetapi lebih cepat dan efisien pada data yang besar.
Dan di sini menghasilkan R2-nya itu 0,4 dan RMSE-nya 0,1. Nah, di sini membuat tabel bernama Resul menggunakan pandas. Jadi setiap baris nama model dan hasil evaluasinya seperti yang tadi kan model Random Forest R2-nya 0,53 dan RMS-nya 0,1 dan XGBoost 0,49 terus RMS-nya 0,1 like XBM yang tadi LBM. Nah, selanjutnya di sini menampilkan linear curve pada model yang tadi. Apakah bisa dilihat apakah model ini mengalami overfitting atau underfitting? Nah, di sini ada linear curve-nya dan ternyata menghasilkan eh, mengalami modelnya itu overfitting. Dan selanjutnya di sini untuk eh, mengukur selisih antar target produktivitas seperti menghitung efisiensi gap yang nilainya itu apakah positif, apakah negatif dan juga menghitung ideal radiation ration dan nilainya itu mendekati satu apakah nol dan menghitung over per worker atau menghitung rata-rata waktu lembur per kerja. Dan selanjutnya mengukur rata-rata insentif per pekerja. Dan di sini menghasilkan pada efisiensi gap-nya itu pada ke 0, 0,14 dan ideal ration-nya 0, over per worker-nya 118,0000 dan intensif per worker-nya 1,6. Dan di sini melakukan split data lagi karena untuk melatih modelnya. Di sini ada model random forest yang sudah ditune. Nah, di sini dan ada random forest yang tadi model sampel berbasis pada keputusan dan random search CMC. Teknik ini untuk mencari kombinasi hyperparameter terbaik. Dan di sini menghasilkan base R2-nya itu 0,9 dan base prime-nya itu estimatornya 100, min splitnya 2, min sample lip 1, max picture SQL. Dan di sini ada selanjutnya untuk mengatasi nilai ekstrim pada kolom numerik pada dataset. Di sini melakukan loop ke setiap nama kolom dalam daftar. Kemudian kolom tersebut dipilih karena kemungkinan memiliki outlier seperti overtime, event type, idle time, dan idle man. Dan di sini menggabungkan yang tiga model tadi menggunakan weight average ensemble dan menghitung R2-nya. Di sini tujuannya untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi kesalahan model. Seperti R2-nya itu 0,52. Dan selanjutnya untuk mengukur seberapa baik model generasi terhadap data baru. Seperti di sini ada modelnya cross fail score dan R2 min SP-nya 0,9. Dan di sini untuk mengetahui fitur mana saja yang berpengaruh terhadap prediksi modelnya.
Seperti di sini sangat berpengaruh itu efisiensi gap. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aditya Putra Prayoga. Selanjutnya di sini harus menginstal dulu apa package untuk menggunakan model CatBoost. Nah, setelah diinstal kita bisa menggunakan from CatBoost import CatBoost regressor untuk menggunakan model CatBoost-nya. Setelah dicoba menggunakan algoritma CatBoost, di sini hasil CatBoost R2-nya ada 0,49. Kemudian di bawahnya menggunakan apa evaluasi model random forest hasil yang kuning tadi menggunakan teknik grup K-fold cross validation di mana pembagian data didasarkan pada kelompok grup tertentu dalam hal ini kolom tim. Nah, di sini hasil R2 min CP-nya per timnya 0,91. Lalu selanjutnya di sini menggunakan catboost lagi, dilatih lagi, install. Kemudian di sini ada import job lead untuk menyimpan atau men-save model machine learning yang hasil training tadi ke dalam file agar bisa digunakan kembali tanpa harus dilatih ulang. Di sini nama filenya base rf model.pkl. Kemudian selanjutnya kode untuk memvisualisasikan hubungan antara nilai aktual dan hasil prediksi model random forest terbaik setelah tuning. Nah, di sini ada grafiknya prediksi aktual versus aktual produktivitas random forest. Di sini sudah cukup baik karena hampir mendekati satu semua. Nah, kemudian di sini ada distribusi error residual untuk menganalisis error residual dari model random forest terbaik yang sudah dilatih. Nah, di sini cukup baik karena hasilnya tuh ada di rata-rata di nol yang paling tinggi. Nah, kemudian kita membandingkan hasil akhir dari semua model yang telah dicoba tadi, yaitu ada random forest yang sebelum ditune dan ada yang sesudah ditune, kemudian XGBoost, like GBM, CatBoost, dan Ensemble. Nah, kemudian di sini hasilnya random forest setelah tuning 0,9, R2-nya, RMS-nya 0,1. Kemudian random forest yang default tadi hanya 0,5, yang assemble 0,52, XGBoost 0,49, CatBoost 0,49, dan Light GBM 0,44. Jadi di sini yang paling bagus itu random forest setelah dituning. Karena yang sebelum dituning itu hanya 0,53. Nah, di sini ada grafik perbandingannya. Terlihat jelas bahwa yang nilai R2-nya itu random forest paling tinggi karena tadi hampir mencapai 0,90. Dan di sini nilai RMSE-nya tuh random forest juga. Jadi artinya random forest yang hasil tuning itu cukup baik dalam melatih untuk dataset yang kita miliki. Kemudian di sini hasil yang tadi model range regression 0,99, R2-nya, RMSE-nya 0,01. Nah, di sini ini perbandingan R2-nya. Range regression cukup, cukup paling tinggi. Kemudian menampilkan learning curve dari masing-masing model regresi. Nah, di sini learning curve random forest cukup baik. Semakin banyak data dilatih, semakin kecil gapnya. Nah, ini random forest juga semakin baik. Kemudian XGBoost bisa terjadi overfitting karena hasil latihnya tuh rata di angka 1. Learning curve juga makin banyak data yang dilatih, makin jelek. Begitu juga CatBoost dan right regression, kemudian lasso regression, terus learning curve elastiknya, terus KNN regression, kemudian SPR. Nah, semuanya sudah hampir 10 model yang kita bandingkan. Dan yang paling tinggi itu tadi di
random forest yang sudah dihuni. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.